悪者じゃダメなんです。 Halo minasan, kembali lagi bersama gue Rizky di channel Agents Universe. Di video kali ini kita akan membahas tentang anime apa aja yang bakal tayang di Muse Indo pada Fall 2021 nanti. Muse Indo telah mempermudah kita dalam menonton anime. Mau lihat Tokraft bisa, mau lihat JoJo juga bisa, sampai mau lihat Boku no Pico juga. Enggak lah, sorry bercanda. Intinya, Muse Indo telah menjadi jalan alternatif buat kalian yang ingin lihat anime dengan legal tanpa harus membayar. Jadi, kita harus mensupport terus Muse Indo agar bisa menayangkan lebih banyak anime. Dan anime yang bakal tayang di Fall 2021 ini akan menjadi anime yang ngetop kayak Tokraft dan AOT. Apa aja animenya? Mari kita bahas. Tapi, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel kami, subscribe dulu dan juga komen, like, and share ke teman-teman kalian agar nggak ketinggalan info. Nomor 1, Mieruko-chan. Anime ini menceritakan kisah seorang gadis yang mencoba menghadapi paranormal dengan bersikap acuh tak acuh terhadap kejadian yang berlaku di sekitarnya. Miko adalah seorang siswa sekolah menengah yang hidupnya terbalik ketika dia tiba-tiba mulai melihat monster yang mengerikan yang seharusnya tidak dia lihat. Awal mula kejadian itu ia rasakan adalah ketika dia kembali ke kelas untuk mengambil barangnya yang jatuh di kelas. Setelah keluar dari sekolahan, ternyata hari sudah gelap dan dia terpaksa menunggu bis di halte. Ketika menunggu bis, Miko mulai chattingan dengan temannya. Miko mengirim foto dirinya ke temannya dan temannya mengirim foto yang sama 2 kali. Miko terkejut karena foto dirinya berubah menjadi seram dan tiba-tiba ada hantu yang muncul tepat di depan mukanya. Miko sebenarnya ketakutan, namun dia tahan dan cuek kepada hantu itu. Akhirnya hantu tersebut pergi dan Miko langsung berkeringat dingin. Setelah kejadian itu, Miko melanjutkan kehidupan sehari-harinya dengan berpura-pura tidak memperhatikan kengerian yang mengelilinginya. Dia harus menanggung rasa takut untuk menjaga dirinya dan temannya dari bahaya, bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan hal yang buruk. Dengan memadukan komedi dan horor, anime ini telah sukses mendapatkan perhatian publik. Yappa, Miko? Chou mieru. Nomor 2, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Part 2. Buat kalian yang belum tahu alur ceritanya, maka bakal gue jelasin. Cerita singkatnya, seorang pria hikikomori 34 tahun yang meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan seseorang dari kecelakaan. Dan sepertinya hidupnya belum berakhir. Pria tersebut berinkarnasi di dunia magis sebagai bocah bernama Rudeus. Meskipun berinkarnasi, bocah yang kerap kali dipanggil Rudy ini masih menyadari bahwa dirinya merupakan seorang pria yang sebelumnya hidup di dunia lain. Oleh karena itu, dia mengatur ulang seluruh hidupnya, bahkan sejak masih bayi. Berbekal pengetahuan dari kehidupan sebelumnya dan kemampuan sihir yang telah menjadi bakatnya, Rudeus dengan cepat menjadi petarung yang tangguh. Dia siap berpetualang di dunia baru ini. Di part kedua ini, Rudeus dan anggota partinya akan kembali melanjutkan petualangannya di benua iblis. Nomor 3, Rumble Garandal. Pada 2019, tepat sebelum perubahan era sejarah bagi Jepang, keretakan ke dimensi lain tiba-tiba terbuka di langit, mengungkap dunia alternatif berbalik arah yang disebut Shinkaku Nippon, versi paralel Jepang yang mempertahankan militerismenya dan tetap terjebak di era Showa. 1 dekade kemudian, Jepang telah dirubah sebagai Genkoku Nippon, negara boneka Shinkoku Nippon. Di bawah sensor yang keras, manga, anime, idol, dan subudaya yang dulu berkembang pesat sekarang telah benar-benar mati. Dan secara langsung ada kelompok yang menentang negara. Sebenarnya mereka ingin melindungi budaya subculture
Namanya adalah perkumpulan rahasia Arahabaki, dan senjata mereka adalah Galandor dan para gadis yang bertarung sebagai sumber kekuatan. Nomor 4, Move Love Alternatif. Entah judulnya apa, entah Move Love atau Muff Love, tolong ya, tulis di kolom komentar. 207分隊集合。貴様たちが戦術機能にふさわしいことを自分の力で証明してみせろ。了解。 Cerita dimulai pada tahun 1973. Invasi bentuk kehidupan ekstraterestrial beta memulai perang yang telah mendorong umat manusia ke ambang kepunahan. Dalam upaya untuk melawan kekuatan luar biasa beta dalam jumlah yang besar, umat manusia telah mengembangkan senjata humanoid yang dikenal sebagai TSF, menempatkan mereka di garis depan perang anti-beta yang ada di seluruh dunia. Namun, umat manusia masih kehilangan sebagian besar Eurasia ke nomor unggul beta berbaris. Selama hampir 30 tahun, umat manusia tetap terjebak dalam perjuangannya melawan beta tanpa harapan yang terlihat. 大勢の人間が死ぬって分かってて見過ごすなんて俺にはできません。そなたには守りたいものがないのか。そうよ、絶対に失敗は許されないわ。次こそは。白金さん、すごいですよ。僕は鎧巫女。 Nomor 5, Selection Project. ずっとこの日を夢見てきました。ステージに立って大好きな歌を歌い。 Seorang gadis bernama Suzune Miyama ingin menjadi idol seperti Akari Amazawa. Akari merupakan seorang idol yang memulai karirnya melalui realita show bernama Selection Project. Sejak masih kecil, Suzune sakit-sakitan yang harus memaksanya dirawat di rumah sakit. Namun, dia sering mendengarkan musik yang dinyanyikan Akari di kamar rumah sakitnya. Suara dari Akari telah memberikan semangat dan keberanian tersendiri bagi Suzune. Karena itu, Suzune mempunyai impian untuk menginspirasi orang lain dengan cara yang sama. Suzune menyatakan diri untuk mengikuti realita show Selection Project musim yang ke-7 untuk meraih cita-citanya. Ini ia lakukan ketika hari libur musim panas terakhir saat SMP. 妥協する気はありません。中途半端なものを見せるなんて私は絶対に反対です。そんな意識じゃうちら一次審査で落ちるよ。うちはそんなん絶対嫌やから。 Nomor 6, Ansatsuki Zoku. Sebenarnya judul aslinya terlalu panjang, jadi gue ambil yang pendek. 組織からの指令は指定された6人の暗殺だ。それ以上余計なことはしない。 Seorang pembunuh nomor 1 di dunia telah dikhianati oleh organisasinya sendiri, dan dia dibunuh ketika selesai menjalankan misi dari organisasi. Ketika meninggal, ternyata dia direinkarnasi ke dunia lain sebagai putra tertua dari seorang bangsawan pembunuh. Dia hanya memiliki satu misi di dunia lain, yaitu membunuh pahlawan, dan Raja Iblis bisa bernapas lega. Tetapi syaratnya, untuk membunuh pahlawan tersebut harus mengalahkan Raja Iblis. Jadi Raja Iblis masih tidak bisa bernapas lega. Anda harus mati, tetap mati. Pahlawan tersebut diprediksi akan membawa bencana bagi umat manusia. Tugas tersebut adalah misi yang harus dipenuhi dalam kehidupan barunya. Pengetahuan dan pengalaman luas dari zaman modern masih ada pada dirinya, yang memungkinkan menjadi pembunuh terkuat di dunia lain tersebut. Hai, そこであなたは勇者を暗殺してください。 Nomor 7, Kagi Nado. 僕なんて最初からいなかったんだってそう思ってください。お前なんでまたたい焼きパクってパクられてんの？ Sebuah anime crossover yang menampilkan karakter chibi dari Canon, Air, Klein Edge, Little Buster, Rewrite, dan Planetarian. Mungkin anime ini akan mirip seperti Isekai Quarter. 月を通過してしまった。どこまで行くんさこれ。どこまでかな。 Berbarengan dengan rilisnya anime tadi, Muse Indo juga menayangkan anime lainnya dan anime lanjutan musim seperti Gambare Douki-chan, Tawawa on Monday Season 2, Shiroi Suna no Aqua Top, Just Because,
JoJo, dan banyak lagi. Oke, segitu aja pembahasan hari ini. Bila kalian tertarik untuk melihat anime secara gratis dan legal, kalian bisa mulai menontonnya dari Muse Indo. Nice Muse, kami support Anda. Kalau nggak tertarik sih juga nggak masalah, itu hak Anda sendiri. Gue cuma nyaranin doang. Bagi kalian yang menanyakan alasan kenapa Muse Indo nggak jadi nayangin anime Take OP Destiny, jawabannya adalah karena anime itu sudah ditayangkan di channel Anyone Asia. Jadi, jika anime sudah ditayangkan di YouTube, maka distributor lain dilarang menayangkan anime tersebut. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja kalian lucuti tombol subscribe-nya. Dan juga like bila kalian suka, komen bila perlu, dan share ke teman-teman kalian juga, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Gue Rizky pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. You and me against universe.